Eh, pernah kepikiran nggak sih kenapa ya dua peradaban yang teknologinya mirip-mirip bisa kelihatan dan terasa beda banget? Jawabannya mungkin bukan soal apa yang mereka bangun, tapi soal kenapa mereka membangunnya. Nah, kali ini kita bakal bedah satu kerangka berpikir yang menarik banget dari sumber kami, yang memecah peradaban jadi dua ide utama, Hadlara dan Madaniyah. Yuk kita mulai aja. Oke, ini dia roadmap kita. Pertama, kita kupas dulu istilah-istilah kuncinya biar kita satu frekuensi. Terus, kita bakal sandingkan dua model peradaban, Barat dan Islam, seperti yang digambarkan sumber ini, buat lihat bedanya di mana. Dan terakhir, kita bakal lihat gimana semua ini ujung-ujungnya nyambung ke sesuatu yang kita semua cari-cari, kebahagiaan. Oke, kita masuk babak pertama, peradaban versus teknologi. Biar benar-benar paham argumen dari sumber ini, kita butuh dua kunci utama nih buat ngebuka pemahamannya. Namanya Hadlaroh dan Madaniyah. Anggap aja ini kayak fondasi yang jadi dasar dari semua pemikiran yang akan kita jelajahi. Kita mulai dari Hadlaroh. Coba bayangin deh, ini tuh kayak sistem operasi atau softwarenya sebuah masyarakat. Isinya itu ide, keyakinan, dan nilai-nilai yang nggak kelihatan, tapi ngebentuk cara mereka melihat dunia. Gampangnya, Hadlaroh itu jawaban dari pertanyaan besar. Kenapa sih kita melakukan apa yang kita lakukan? Nah, kalau tadi Hadlaroh itu softwarenya, Madaniyah ini hardwarenya. Sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita pegang. Ini tuh ya semua benda fisik, dari gedung pencakar langit sampai HP yang ada di kantong kalian. Semua bentuk fisik dan teknologi yang dihasilkan oleh sebuah peradaban. Jadi, gini nih hubungan kuncinya. Ide-ide di kepala kita, si Hadlara itu, yang akhirnya ngebentuk benda-benda di sekitar kita, si Madaniyah. Hadlara itu filosofinya, Madaniyah itu wujud fisiknya. Nah, disinilah bedanya. Ada Madaniyah yang universal, kayak sains murni gitu kan, tapi ada juga yang spesifik banget, yang benar-benar nunjukin identitas sebuah peradaban. Oke, terus ngapain sih repot-repot ngebedain ini semua? Nah, di sini nih gunanya. Pertanyaannya jadi gini, apa aja sih yang boleh kita comot atau adopsi dari peradaban lain? Teknologi, seni, ide, sumber ini ngasih jawaban yang cukup jelas. Kelihatannya pertanyaannya simpel ya. Boleh nggak sih satu peradaban ngambil teknologi dari peradaban lain? Tapi ternyata menurut kerangka ini jawabannya nggak sesimpel ya atau enggak. Kuncinya itu ada di kemampuan kita membedakan jenis-jenis hardware atau Madaniyah itu sendiri. Jadi, sumber kita ini ngebagi Madaniyah jadi dua jenis. Yang pertama Madaniyah khas. Ini tuh produk yang nempel banget sama software atau hadlarahnya. Contohnya patung atau gaya arsitektur tertentu, keduanya bawa nilai-nilai budaya yang mendasarinya. Terus yang kedua, ada Madaniyah universal. Nah, ini produk sains murni dan industri, kayak mesin atau alat lab, yang dianggap milik semua manusia, nggak peduli apa pandangan hidupnya. So, kesimpulan dari argumen sumber ini begini. Teknologi yang universal, kayak sains atau mesin-mesin industri, itu boleh banget diambil. Tapi, begitu ngomongin produk budaya yang khas, yang bawa-bawa pandangan dunia tertentu yang mungkin bertentangan, nah menurut kerangka ini, disitulah sebuah peradaban mesti hati-hati. Sekarang, kita coba lihat contoh kasusnya ya. Kita bakal kupas gimana sumber ini ngejelasin peradaban barat yang disebut sebagai peradaban yang landasannya adalah materialisme. Menurut analisis sumber ini ya, Hadlara Barat itu akarnya sekularisme, alias pemisahan agama dari urusan kehidupan sehari-hari. Argumennya, hal ini bikin tolok ukur utama dari sebuah tindakan itu ya manfaat materi. Dari sudut pandang ini, tujuan hidupnya jadi buat ngejar kenikmatan fisik sebanyak-banyaknya, dan nilai-nilai lain kayak spiritualitas jadi nggak terlalu jadi penggerak utama di ruang publik. Kutipan dari sumbernya ini benar-benar nusuk ke intinya. Peradaban Barat adalah peradaban yang dibangun berdasarkan manfaat saja. Tidak ada nilai lain selain manfaat. Jadi, logikanya gini, semua keputusan ujung-ujungnya balik lagi ke pertanyaan, gue dapat untung apa nih secara materi? Oke, sekarang kita lihat lawannya, pandangan dunia Islam. Sumber ini ngegambarinya sebagai peradaban yang dibangun di atas fondasi yang beda banget, yaitu keimanan. Di model ini, fondasinya adalah akidah Islam. Jadi, menurut sumber ini, standar buat ngelakuin sesuatu itu bukan lagi untung rugi materi, tapi apakah itu sesuai sama perintah Tuhan, apakah itu halal atau haram. Poin kuncinya di sini adalah nyatuin urusan dunia sama urusan spiritual. Dua-duanya nggak bisa dipisah. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Di satu sisi ada sekularisme yang tujuannya kenikmatan fisik, di sisi lain ada keimanan yang tujuannya keridhaan Allah. Menurut kerangka ini, dua titik start yang beda jauh ini ya otomatis bakal ngasilin dua jalan peradaban yang beda banget juga. Terus gimana dampaknya di kehidupan nyata? Nah,
Di bagian terakhir ini, kita bakal lihat gimana dua cara pandang yang beda ini, menurut sumber kami, ngaruh ke semuanya, dari seni yang kita bikin sampai cara kita ngedefinisiin apa itu bahagia. Kita ambil contoh seni ya, ini kan Madaniyah yang khas banget. Sumber ini berargumen kalau seni seperti patung atau lukisan telanjang itu lahir dari software atau hadlarah yang lihat tubuh manusia sebagai objek keindahan. Sebaliknya, menurut argumen yang sama, hadlarah Islam yang fokusnya melindungi kehormatan, ya bakal ngasilin bentuk seni yang beda total dan justru melarang penggambaran semacam itu. Ini berlaku juga buat arsitektur. Desain rumah itu kan madaniyah banget, dan itu cerminan dari hadlarohnya. Sumber ini nunjukin kalau rumah di masyarakat muslim itu seringnya didesain buat ngejaga privasi, terutama buat perempuan. Ini kontras dengan beberapa desain rumah barat yang mungkin lebih mentingin keterbukaan daripada privasi yang seperti itu. Dan ini dia kesimpulan akhir dari sumber ini soal dampaknya ke masyarakat. Ditegaskan bahwa peradaban yang fokusnya cuma materi bakal ngarah ke kecemasan dan konflik karena semua orang berebut sumber daya yang terbatas. Sebaliknya, diklaim bahwa peradaban yang pusatnya spiritualitas punya potensi buat menciptakan ketenangan dan kesejahteraan sejati bagi warganya. Nah, setelah ngupas kerangka ini, kita jadi balik lagi ke pertanyaan mendasar. Gimana sih cara kita ngukur kesuksesan sebuah masyarakat? Atau bahkan, kesuksesan diri kita sendiri? Apakah cuma soal tumpukan harta dan kenyamanan fisik? Atau, jangan-jangan ada ukuran lain yang lebih dalam, yang sifatnya spiritual, yang perlu kita pikirin? Nah, ini pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng.